Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula dab'ullah nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawami wa bi'un wa sholawatun wa masajidu yuzkars bihas mallahi kasira. Wa qala aidan walaula dab'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ard walakinnallah zu fadlin 'alal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dapat berkumpul menjadi jamaah salat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah salat Jumat perdana sesudah 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan terakhir kita tidak menyelenggarakan salat Jumat di masjid oleh karena Jakarta telah ditetapkan sebagai daerah yang menerapkan PSBB dalam rangka menghadapi wabah COVID-19. Oleh karena itu saudara-saudara, mudah-mudahan meskipun PSBB masih dilanjutkan, belum berakhir, tapi sekarang sudah diumumkan berada dalam masa transisi dan sudah dibolehkan menyelenggarakan Jumatan kecuali di daerah-daerah yang masih terpapar zona merah. Sedangkan kita di sini tidak lagi zona merah dan karena itu sudah boleh dengan beberapa protokol yang ketat. Pertama, kita masing-masing pakai masker. Yang kedua, berjarak. Maka jamaah Jumatan ini paling banyak 50% saja yang kita harapkan. Nah, selebihnya itu bisa ronde kedua. Tapi insya Allah mudah-mudahan di bawah masih belum penuh. Kalaupun penuh, ini bisa melebar ke luar masjid. Intinya, jarak di antara kita tetap harus kita jaga 1 meter, 1 meter. Dan yang ketiga, kita berwudu tentu saja dan sambil membersihkan dengan sabun di tempat wudu sudah disediakan, begitu juga hand sanitizer. Yang keempat, masing-masing diharapkan bawa sejadah sendiri-sendiri dan semua protokol kesehatan kita laksanakan, tetapi mulai hari ini insya Allah untuk seterusnya kita akan menyelenggarakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi simbol kemenangan kita menghadapi COVID-19 dan seluruh Indonesia kita harapkan mengikuti apa yang kita lakukan hari ini di Masjid Agung Al-Azhar. Di Istiqlal belum ada sekarang karena sedang direnovasi. Seandainya tidak renovasi, mereka juga bisa sholat Jumat hari ini. Oleh karena itu, atas inisiatif dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, alhamdulillah bersama kita ada Pak Yusuf Kalla. Beliau Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia sekaligus Ketua Umum PMI, mantan Wapres kita. Maka kita menyelenggarakan sholat Jumat simbolik ini untuk menandai mulainya kita kembali memakmurkan masjid-masjid Allah di mana saja berada. Dan tentu ini simbolik bukan hanya untuk kaum muslimin. Semua rumah ibadah kita harapkan juga mengikuti. Karena Indonesia adalah negeri yang berketuhanan, yang Maha Esa. Maka segala masalah kita mulai selesaikan dengan pendekatan keagamaan, ketuhanan. Saudara-saudara sekalian,
Dalam ayat Quran yang tadi saya bacakan, yang pertama adalah surah Al-Hajj, ayat ke-40. Yang kedua adalah surah Al-Baqarah, ayat 251. Dua ayat ini penting untuk kita jadikan pegangan dalam melihat keseimbangan kehidupan bersama. Di mana ayat pertama membicarakan mengenai kehancuran rumah-rumah ibadah, bukan hanya masjid, saudara-saudara. Walau ladabullah nasa ba'duhum bi ba'din lahuddimat sawami'un wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkarspi hasmallahi kasiro. Jikalau tidak mencegah segolongan orang dengan golongan yang lain, jikalau tidak ada keseimbangan dalam kehidupan bersama suatu negeri, maka rumah-rumah ibadah akan hancur. Disebut eksplisit dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 40, pertama biara, kedua gereja, ketiga sinagog, dan keempat masjid-masjid, di mana kata Allah banyak disebut nama Allah di dalamnya, banyak disebut nama Tuhan di dalamnya. Nah, ini jangan sampai kita mengalami kehancuran simbol dari spiritualitas kehidupan bersama. Kalau tidak ada keseimbangan, maka sumber spiritualitas kehidupan akan hancur semuanya, bukan hanya masjid, tapi juga sinagog, gereja, biara. Yang kedua adalah Al-Baqarah 251. Walau ladabullan nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ard. Walakinnallah zu fadlin 'alal alamin. Jikalau tidak ada segolongan mencegah yang lain, kedua ayat ini dulu 30 tahun yang lalu ketika saya ketua umum Youth Islamic Study Club remaja masjid di sini, ketika tahun 75-76 isu mengenai kelompok oposisi bermunculan, maka dulu itu jadi bahan diskusi kami di sini. Bagaimana kultur oposisi itu penting untuk keseimbangan, supaya apa? Sumber kemakmuran ialah bumi tidak hancur, sumber spiritualitas tidak mengalami keruntuhan. Dua-dua tidak boleh mengalami keruntuhan. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bersamaan dengan keseimbangan yang kita perlukan dalam kehidupan bersama, cara kita menjaga simbol spiritualitas kehidupan bersama ialah rumah-rumah ibadah dan juga bumi sebagai sumber materialitas kehidupan bersama, sumber kemakmuran bersama. Jangan sampai hancur. Maka Al-Baqarah 251 tadi diakhiri dengan kata-kata walakinnallah zu fadlin 'alal alamin. Namun Allah Subhanahu wa taala itulah pemilik dari karunia bagi segenap alam. Maka Allah tidak akan membiarkan bumi hancur, begitu juga rumah-rumah ibadah hancur. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam kaitannya dengan new normal yang harus bagaimanapun kita harus mempersiapkan diri. Karena bagaimanapun saudara-saudara, kita sudah 3 bulan di rumah, ada yang 2 bulan di rumah. Sampai kemarin tanggal 4 Juni, ketika diumumkan PSBB diperpanjang dengan catatan itu tadi yang sudah saya sampaikan, data menunjukkan sejak awal atau minggu pertama Maret kita mendapati kasus pertama, maka sekarang sampai 4 Juni 2020 pasien positif COVID-19 yang ditemukan di negeri kita jumlahnya 28.818 dan yang meninggal 1.721. Kita doakan mudah-mudahan tidak menambah, tidak tambah yang meninggal ini. Dari jumlah penduduk kita 274 juta jiwa seluruhnya. Maka dari 274 juta penduduk Indonesia yang terkena COVID positif 28.818.
0,01 per mil. Tidak boleh kita kecilkan arti angka ini, tidak boleh. Tetapi selama 3 bulan saudara-saudara, kita sudah belajar pola penyebarannya bagaimana, pola penularannya bagaimana, pola pencegahannya bagaimana, tinggal kita terus intensifkan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita terus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan kemarin pun kita sudah mengadakan bersama-sama dengan Dewan Masjid, ya, kita mengadakan penyemprotan kembali setelah Masjid Agung Al-Azhar ini sudah belasan kali disemprot disinfektan, kemarin ini sampai basah. Dan untuk seterusnya kita perketat, setiap tempat duduk ada sabun dan sebagainya. Intinya kita semua diharapkan meningkatkan segala ikhtiar, tidak boleh lengah. Tetapi saudara-saudara, kita juga tidak boleh kalah mental dengan wabah COVID ini. Jadi saudara-saudara, setelah 3 bulan kita harus mempersiapkan diri the new normal, kehidupan baru dengan pola-pola yang tadinya belum biasa kita kerjakan, kita harus kerjakan, karena sesudah COVID-19 dunia pun akan berubah. Dunia politik, dunia ekonomi, dunia ini sedang mengalami perubahan besar. Kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia ketiga, tapi Allah alam, maka dunia akan berubah. Oleh karena itu banyak hal kaum muslimin harus juga berubah, termasuk di dalam cara membersihkan diri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita manfaatkan suasana Ramadan 2020 plus COVID itu menyempurnakan, ya, kekuatan batin kita kembali kepada fitrah kita yang asli. COVID-19, COVID-19 salah satu saja bentuk virus jasmaniah. Masih banyak virus jasmaniah yang lain. Tapi yang lebih penting lagi ialah virus-virus ruhaniah, yang itulah yang mengganggu dan mempengaruhi kefitrahan kita selama ini. Dari tahun ke tahun kita adalah manusia fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka kita semua ini fitrah. Maka setiap tahun kita tazkiyatun nafs melalui Ramadan, diakhiri dengan Idul Fitri, tandanya kita sudah menang menghadapi virus-virus kehidupan itu. Maka marilah kita manfaatkan sesudah Ramadan selesai, kita halal bihalal, ya, dan kita juga siap menghadapi segala virus termasuk virus COVID-19 ini. Maka saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk new normal itu. Masalahnya, bagaimana kita mulai? Nah, melalui Jumatan hari ini, kita ingin mengumumkan kepada seluruh penduduk Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, mari kita mulai the new normal dari masjid, dari rumah ibadah, bukan dari mall. Bukan dari mall. Mall penting sekali. Penting sekali. Ekonomi sangat penting. Tetapi rumah ibadah jauh lebih penting. Jikalau mungkin ini harus kita dahulukan. Karena ya, dikatakan oleh Rasulullah dalam beberapa matan berbeda-beda, ya, khairul makan al masjid wa syarrul makan as-suq. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, seburuk-buruk tempat itulah pasar. Ada lagi matan yang lain, khairul baqa al masajid. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Wa syarrul baqa al aswaq. Seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita periksa dalam sejarah peradaban umat manusia, mirip-mirip dengan hadis ini. Kalau di Jawa, itu yang namanya darah biru itu tempatnya di istana, di keraton.
Kalau di pasar itu darah merah, karena di situ tempat kehidupan segala macam yang tidak baik, kira-kira begitu. Maka pasar itu dianggap tidak baik dalam kebudayaan Jawa. Kebudayaan Hindu India sama kayak begitu. Jadi yang dianggap sebagai tempat baik itu rumah ibadah. Maka ini kita dahulukan. Sekurang-kurangnya, karena zaman sekarang ini ekonomi sangat penting, sekurang-kurangnya bareng. Jadi new normal kita hidupkan baik dari rumah ibadah maupun dari pasar sekalian. Jadi ekonomi dan juga ya agama itu kita mulai tandai dengan new normal dari dua-duanya. Kira-kira begitu pesan yang ingin kita sampaikan melalui khutbah pada kesempatan ini. Saudara-saudara sekalian, semua bangsa, termasuk Presiden Donald Trump, terlepas dari motif politiknya. Wallahu a'lam berapa kali dia itu setahun pergi ke gereja, tapi kemarin ke gereja. Lalu bawa Bible dipoto. Tapi disandingkan dengan foto Hitler dengan menggunakan Bible yang sama. Tapi pidatonya Nancy Pelosi, ketua DPR Amerika, sama, pakai Bible juga, mengutip Bible. Wallahu alam berapa kali setahun dia buka Bible itu. Dan dalam pidatonya Donald Trump pun bahkan dia katakan, ini new normal ini harus mulai dari gereja, bukan dari mal-mal. Dia tidak menolak mal-mal dibuka, tapi di gereja juga dibuka. Sekali lagi terlepas dari motif politiknya, begitu. Nah oleh karena itu kita juga mesti ya lebih baik dari Donald Trump. Lebih baik dari Donald Trump, karena memang dalam ajaran agama kita memang rumah ibadah itu harus diutamakan. Lagi pula dia jauh lebih bersih, jauh lebih terjamin kesehatannya dibandingkan dengan pasar. Jaraknya tidak bisa diatur orang di pasar, tapi di masjid kita bisa atur semeter-semeter. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita kembali ke jati diri kita sebagai manusia, fitrah. Kita juga kembali ke jati diri kita sebagai bangsa. Ialah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Saya ingin jelaskan juga selintas pada saudara-saudara, itu sebabnya Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, saya namakan the most godly constitution in the world. Kenapa? Karena kata-kata Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, iman dan takwa, agama, ketuhanan, keagamaan, banyak sekali di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Sedangkan di dunia, kayak di Eropa misalnya, satu kata Tuhan saja mau dimasukkan dalam konstitusi, itu dianggap aib. Itu yang terjadi ketika rombongan pendeta mengusulkan kepada Angela Merkel supaya memuat kata Tuhan dalam konstitusi Treaty Uni Eropa. Angela Merkel setuju. Begitu konferensi pers, ribut se-Eropa, menolak ide memasukkan satu kata Tuhan dalam konstitusi Uni Eropa. Jadi umumnya konstitusi, dokumen kesepakatan bernegara di negara-negara lain itu godless constitution. Tapi Undang-Undang Dasar 45, Pancasila kita, sila pertama, Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar the most godly in the world. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah karakter kita, bukan hanya fitrah kita sebagai manusia, ini juga fitrah kita sebagai bangsa dan negara berketuhanan. Maka marilah kita mulai the new normal 2020 ini dengan membuka ibadah kita di masjid dan di semua rumah ibadah agama apapun yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, ini permulaan yang baik bagi kita supaya kehidupan duniawi itu tidak dilepaskan dari pengaruh-pengaruh kehidupan ukhrawi. Masjid jangan dijauhkan dari pasar. Pasar tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri di luar bimbingan ruhaniah, bimbingan spiritualitas. Baik
pasar politik namanya demokrasi maupun pasar bisnis namanya ekonomi pasar harus dibimbing oleh nilai-nilai spiritualitas. Maka marilah kita ya sukseskan new normal, tapi dengan pola cara pandang baru, ialah masjid, rumah ibadah, nilai-nilai spiritual membimbing kehidupan pasar, baik pasar ekonomi maupun pasar politik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akhirnya marilah saudara-saudara sekalian kita berdoa kepada Allah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ghfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, kuatkanlah imunitas batiniah dan imunitas lahiriah kami semua dalam menghadapi virus COVID-19 beserta segala bentuk virus kehidupan lainnya yang mempengaruhi kesucian fitrah kami sebagai insan yang beriman kepadamu ya Allah, yang gandrung beramal soleh sesuai dengan tuntunanmu ya Allah. Akhirilah musibah dan kesulitan yang kami hadapi menghadapi COVID-19 ya Allah. Sembuhkanlah pasien yang sedang dalam perawatan dan terimalah mereka yang meninggal dunia akibat wabah penyakit ini di sisimu ya Allah. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.